Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Mariana Nono. Pada malam ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi budaya lahan kering yang berkaitan dengan integrasi pengolahan potensi darat, peluang bisnis, pariwisata selayang pandang, produk wisata dan promosi wisata di NTT. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk pada materinya. Oke, baik, materi yang pertama, integrasi pengolahan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan di NTT. NTT dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya alamnya memiliki potensi besar untuk membangun keberlanjutan. Namun, pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali seringkali menimbulkan masalah seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Langsung kita masuk saja pada tantangan dalam integrasi pengolahan di NTT. Apa saja sih tantangan integrasi pengolahan di NTT? Beberapa. Yang pertama, kurangnya koordinasi antar lembaga dan stakeholder, seringkali kurang koordinasi dalam pengolahan sumber daya. Yang kedua, keterbatasan data. Data yang akurat dan terkini tentang kondisi sumber daya alam masih sangat terbatas. Yang ketiga, kapasitas SDM. Tenaga ahli yang kompeten di bidang pengolahan sumber daya alam masih sangat kurang. Yang keempat, tekanan populasi. Peningkatan populasi menyebabkan tekanan yang semakin besar terhadap sumber daya alam. Berikut ada solusinya. Yang pertama, penguatan pengembangan, 2 peningkatan kapasitas SDM, 3 pemanfaatan teknologi, 4 peningkatan partisipasi masyarakat, dan 5 pendekatan ekosistem. Baik, yang terakhir ada beberapa contoh studi kasus di NTT. Yang pertama, pengolahan terumbu karang. Banyak inisiatif yang kurang dilakukan untuk melindungi dan memulihkan terumbu karang, seperti pembentukan kawasan konservasi dan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Yang kedua, ada pengolahan hutan mangrove. Hutan mangrove berperan penting dalam melindungi pantai dari abrasi. Upaya rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove terus dilakukan. Oke, baik, materi berikutnya yaitu peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. NTT memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis di berbagai sektor. Sektor yang pertama itu pertanian lahan kering. NTT memiliki lahan kering yang luas, cocok untuk budidaya tanaman tahan kekeringan seperti jagung dan sorghum. Yang kedua, pariwisata. NTT memiliki keindahan alam yang menakjubkan seperti pantai, gunung, danau, serta kekayaan budaya yang unik. Yang ketiga, sumber daya perairan. NTT memiliki potensi perikanan dan budidaya laut yang besar seperti terumbu karang, ikan, dan rumput laut. Adapun peluang usahanya, pengembangan bisnis di sektor ini dapat membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat NTT, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Materi yang ketiga, pariwisata selayang pandang. Pada materi ini memberikan gambaran umum tentang sektor pariwisata, meliputi pengertian pariwisata sendiri. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, termasuk persiapan yang dilakukan untuk kegiatan ini. Yang kedua, pentingnya pariwisata. Pariwisata memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan negara, seperti meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya. Yang terakhir, komponen pariwisata. Komponen utama pariwisata meliputi atraksi atau tempat wisata, aksesibilitas, akomodasi, dan amenitas. Materi yang keempat, siapa wisatawan itu? Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan tujuan untuk berlibur, berekreasi, atau mengunjungi tempat-tempat yang indah. Wisatawan memiliki peran penting dalam industri pariwisata karena mereka membuat destinasi pariwisata menjadi hidup dan menghabiskan uang dan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang ditawarkan. Masuk ke materi yang kelima, produk pariwisata di NTT. NTT memiliki daya tarik yang sangat indah dengan berbagai produk pariwisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan, seperti keindahan alam di mana Pantai Pink di Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu dan 3 warna lainnya, Pulau Komodo dengan komodonya, dan Taman Nasional Manupeu Tanah Darat. Ada budaya, sejarah, kuliner, dan masih banyak
Materi yang terakhir, promosi pariwisata di NTT. Strategi promosi untuk menarik wisatawan NTT perlu melakukan promosi yang efektif, meliputi media promosi, kerjasama dengan agen perjalanan, dan pengembangan destinasi wisata.